الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Sadaqallahul Azim. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, para alim ulama, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, baik itu Bapak RW, Bapak Syekh Abadi MSC, pada Ustadz Ridwan SPAI, ada Ustadz Salim, ada Ustadz yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua bapak-bapak dan ibu-ibu selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan ibu, waktu kita ini sudah malam, betul tak? Malam waktu itu, ya. Baru jam 8. Jadi kita langsung saja. Jadi orang yang meninggal dunia itu, dia yang ada di alam barzah, di alam kubur itu ingin kembali hidup lagi. Orang yang meninggal dunia, dia itu ingin hidup lagi, ingin kembali ke dunia. Ngapa? Nak nyingok bini muda apa? Iya. Nak nyingok bini dah. Apa nak nyingok anak-anaknya dah. Tetapi fa'asaddaqa wa kun minas salihin. Allah. Hendak bersedekah, hendak beramal soleh. Ya Allah, hidupkanlah aku ini walaupun sesaat, sebentar saja aku kembali ke dunia, ingin beramal soleh, ingin bersedekah walaupun sesaat. Nah itu. Maka kita yang hidup ini suatu peringatan bagi kita, bahwa yang hidup inilah untuk introspeksi diri, bahwa kita pasti bakal mati, tidak siapapun pasti mati. Siapa lagi yang bakal mati? Habis ini siapa lagi bakal mati? Insya Allah malaikatnya keluar dari Bantenang, ya, jauh. Malaikat apa namanya? Malaikat Israel yang bergilir, insya Allah. Nah itu. Tetapi kita harus menyadari bahwa semua itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita
harus menyadari bahwa kita ini pasti bakal mati. Namun apa yang akan kita bawa kalau kita sudah meninggal dunia? Makanya di alam kubur itu ada kuburnya yang disempitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang namanya siksa kubur. Kita percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Percaya. Percaya. Berarti kalau tidak percaya tidak beriman. Ya, betul. Betul. Ya, harus percaya walaupun tidak dapat dilihat oleh kedua mata kita. Ya, kita harus percaya. Makanya kata Abu Lais As-Samarqandi, kalau engkau ingin selamat dari siksa kubur, hendaklah lakukan 4 hal dan tinggalkan 4 hal. Apa yang harus kita lakukan untuk bekal kita? Yang pertama, hendaklah kalau kubur kita ingin terang, ingin diterangi, maka hendaklah kita sholat 5 waktu, jangan kita tinggalkan. Betul? Yang kedua, jangan lupa membaca Quran. Yang ketiga, jangan lupa bersedekah. Yang keempat, jangan lupa membaca tasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang harus ditinggalkan apa? Yang pertama, dusta. Yang kedua, khianat. Yang ketiga, adu domba. Adu domba, bukan Roma, bukan. Adu domba. Adu domba, tinggalkan adu domba. Bukan bernyanyi gimana? Ya. Mengadu domba, tinggalkan, jangan kita mengadu domba orang lain. Ya. Kemudian yang terakhir, tanazzahu minal bawli, bersihkan ketika kita kencing, bersihkan. Nah, cewok dorong jalannya mah cewok bersih mulyaku. Ada ngatek mari mulyaku, belum bisa mah. Ya. Lakaban pun selentik. Ya wis, hari lakaban pun selentik ora apa-apa lah. Ya. Yang pertama, salat ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. Janganlah anak-anakmu, harta-hartamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian termasuk orang-orang yang rugi. Makanya kelak di hari kiamat nanti amal yang pertama kali akan dihisab, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah, yakni tentang salat kita. Putusan hukum yang akan diputuskan adalah orang yang mengalirkan darah. Siapa yang membunuh itu akan diputuskan hukumannya pertama kali kelak. Amal kita tentang sholat kita. Orang yang mengalirkan darah akan dihakimi yang pertama kali. Makanya siapa yang membunuh anak buahnya habis itu orang yang membunuh jiwa tanpa hak itu akan diberikan hukuman oleh Allah, termasuk dosa besar. Dosa-dosa besar itu asyirkulillah, banyak ketuhan Allah, waqatlun nafs, membunuh jiwa tanpa hak, itu termasuk dosa besar. Durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar. Lari dari medan perang itu termasuk dosa besar. Maka membunuh jiwa tanpa hak itu termasuk dosa besar. Di hari kiamat nanti api neraka itu ada 70 bagian. Panasnya api neraka itu 70 bagian. Panas yang ada di dunia ini itu panasnya dari api neraka itu cukup untuk memakan. Padahal api yang melahap itu sudah direndam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekali dalam lautan yang bisa kita pakai untuk memasak ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa api yang di dunia itu cuma asapnya api neraka. Tapi kelak di hari
kiamat nanti api neraka itu 70 bagian yang 69 itu untuk orang yang menyuruh bulan yang satu untuk yang membunuh, kemudian yang 69 untuk yang menyuruh. Makanya kalau pemimpin misalkan dia seorang yang baik, maka dia bakal di api neraka yang panas 69 yang lipat panas. Bukan rengek lagi, Pak. Bukan rengek lagi, bukan lagi musuh lagi. Wong kita pakai sendalnya baik, sendal api neraka terompahnya itu. Lah potong kita, otak kita itu mesti terkelupas, itu pakai sendal neraka. Belum api, sendalnya baik, bekakap neraka, kita dipakaikan oleh Allah itu, sendalnya neraka, terompah neraka, menjadi otak kita terkelupas kulit kita, saking apa, saking panasnya. TAI, ada Ustadz Salim, ada Ustadz yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua bapak-bapak dan ibu-ibu selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu-tahu kita hidup di dunia ini Bapak dan ibu, enak-enak sedang waktu kita asik ini ngobrol, sudah malam, betul tak? nampak di kapal terbakar, misalkan ya mati. Jadi Ada berita baru kan? Nah, mati kalau nah, iya. Ya mending kalau beriman. Kalau tidak beriman sama baik bukan mati syahid, tapi mati Sangit. sangit. Ya kalau beriman, bagaimana kalau orang kafir? Mati sangit. Apa sama? Tidak lah, tidak sama lah. Mati syahid, mati sangit itu ya. Yang mati syahid itu yang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia apa? Misalkan ada kecelakaan, tahu-tahu dicopot ulur kan, mati misalkan, atau tenggelam, atau ya terbakar, itu masuk mati syahid. Kalau yang beriman, kalau kafir tidaklah. Bukan mati syahid, mati sangit namanya itu. Iya. Itu. Nah, jadi harus jelas. Nah, ya kalau cewek cantik sang itulah, kalau mati mutung kebakar, iya kalau itu. Jadi memang sungguh luar biasa orang yang mati syahid. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya ولكن لا تشعرون. Jadi orang-orang yang mati syahid itu jangan kalian katakan mereka mati, mereka hidup. Mereka hidup. Berada di mana? Berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang mati syahid itu dia ditawari oleh Allah, apa kehendak kau? Kata Allah. Sampai 3 kali ditawari oleh Allah, apa kehendak kau? Tapi apa yang diinginkan orang yang mati syahid? Dia ingin hidup kembali. Ingin hidup kembali apa? Berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berperang membela agama Allah. Membela agama Allah, menegakkan kalimat Allah. Mereka ingin hidup kemudian mati kembali. Makanya orang yang mati syahid itu dia tidak merasakan sakit, bahkan lebih sakit digigit semut katanya. Padahal kematian itu apa? 300 kali tusukan pedang. Sakitnya sakaratul maut. 300 kali kita ditusuk oleh pedang itu sakitnya sakaratul maut. Misalkan dimasukkan pohon berduri, dimasukkan di tubuh kita, ditarik oleh orang yang kuat, itulah sakaratul maut. Jadi buyar otot-otot kita. Ya itu. Kalau orang-orang yang beriman, mereka senang
Melihat kematian karena apa? Mereka akan berjumpa dengan Allah. Kalau orang-orang beriman mereka mengharapkan kematian orang yang mati syahid, apa yang mereka cari? Kematian yang mereka cari. Kalau kita takut dengan yang namanya mati. Kalau orang yang mati syahid, orang yang berperang menegakkan agama Allah, yang mereka cari memang itulah kematian mereka. Karena mereka mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita haruslah menyadari bahwa semua itu akan kita alami, bahwa yang namanya mati itu harus pasti akan menimpa kita. Maka kita harus sadar. Lalu yang kedua, jam 9 kurang terus, ya bagaimana ya Pak Jamil? Kalau ide hidup itu. Terus apa terus? Jadi yang kedua, membaca Quran. Ini adalah dinding, ini adalah benteng untuk melindungi kelak apabila kita sudah mati. Betul? Quran, membaca Quran. Kata Rasul, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Betul? Betul. Apabila ada orang tua kita meninggal dunia, kemudian anaknya membaca Al-Quran, apa yang akan terjadi kelak di hari kiamat nanti? Orang tuanya akan diberikan mahkota. Akan diberikan kemuliaan bagi orang tua yang anaknya rajin membaca Quran, yang anaknya rajin mengamalkan Al-Quran. Orang tua tadi bingung, dari manakah ini? Padahal amalku tidak seperti ini, kata orang tuanya tadi. Dijawab oleh Allah, ini berkat anakmu. Ini berkat anakmu yang membaca Al-Quran. Ini berkat anakmu yang mengamalkan Al-Quran. Tiap hari dia baca Quran. Siang maupun malam dia baca Quran. Inilah akibat dari anakmu yang selalu baca Quran. Maka akibatnya lari kepada orang tua, mendapatkan mahkota, mendapatkan kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita punya anak, didik anak kita supaya bisa baca Quran. Karena apa? Karena anak itu sebagai generasi penerus kita. Kalau bukan anak kita, siapa yang akan mendoakan kita? Ya, betul tak? Betul. Kalau bukan anak, siapa lagi yang akan mendoakan kita? Wong lain belum tentu mendoakan kita walaupun dia ustaz. Betul? Betul. Nah, baru kalau dipanggil baru nak didoakan. Ya betul. Betul. Apalagi di jenguk selawatnya kate puluh. Nah, malas puluh nak didoakan ya. Lesu puluh ya. Nah. Lah, ngegrundel tidak nyampe lah. Ya. Kenapa dia nyampe nyangkut? Ngegrundel ustaznya tadi. Nah, katanya itunya juga ya. Barang di jengonya tebel mampluknya. Wah, doanya kan lagu mantap. Itu awal saking dawa ya. Kayak mana ya? Ya itulah, perlu sebetulnya. Ibaratnya supaya lancar perjalanan itu. Betul? Bukan mengharapkan itu, bukan sebetulnya. Cuman ya tuan rumahnya harus ngerti bela. Itu. Ngapa undang ustaz ibarat tidak dinjuk ya, misalnya ya. Tahu usah undang-undang kalau cek itu ya. Lemah ustaz tidur-tidur di rumah, beda dengan rumah. Ya. Malah giliran ini bermasalah ini, masalah amplop lah galak. Iya, dengan uang rumah kita ribut. Diundang pernikahan, barang anu belum amplopnya ribut. Kata uang rumah sudah baik, kata no, sudah mana amplopnya? Kata belum. Padahal banyak bener. Tapi kan uang rumah kan nagih, ya. Aku tidak minta, cuma uang rumah kita nah. Nah itu. Perlu juga gitu, berbuat baik dengan uang rumah ya. Kalau kata uang rumah saro gitu. Kalau sakit saro gitu. Nah itu. Makanya kita harus
benar-benar dalam hidup ini bagaimana kita menjadi anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka apabila kita belajar Al-Quran, kemudian kita pandai mengajarkan Al-Quran, maka kita baca Al-Quran, maka akan akibatnya kepada orang tua kita. Orang tua kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan anak Bapak Romli ini mudah-mudahan menjadi orang-orang yang selalu membaca Quran. Amin. Dan kita semua anak-anak kita maupun kita menjadi orang-orang yang ahli membaca Quran. Karena sungguh luar biasa mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Betul tak? Ada memang surah-surah yang memiliki keistimewaan. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran seluruhnya, pilih surat yang mana yang kita cintai. Ya, misalkan surah Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Nah, kita amalkan itu baik. Kalau kita memang tidak bisa yang lain, bacalah terus surah Tabarak 30 ayat ini. Nah, 30 ayat ini setiap malam. Karena apa? Karena kelak akan membela kita, memberikan pertolongan, syafaat bagi orang yang membacanya. Pernah suatu ketika sahabat Rasul duduk berkemah di atas kuburan. Dia tidak tahu bahwa itu kuburan. Dia berkemah. Lalu setelah dia berkemah di situ, ada terdengar di dalam kubur itu orang membaca surah Tabarak. Lalu dia melaporkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaporkan kejadian tersebut, sehingga akhirnya itulah dia surah Tabarak yang melindungi dia, melindungi orang yang ahli di kubur tersebut. Ya. Ada lagi cerita bahwa di alam kubur itu ada bunyi disiksa. Ya, disiksa. Padahal bukan dia yang disiksa, bukan, tetapi amal dialah yang berupa anjing hitam keluar dari kuburnya. Maka ditanya oleh seorang guru, ini siapa? Aku adalah amalnya. Lalu bunyi apa yang ada di dalam kubur tersebut? Itu adalah ayat Quran tadi yang memukul saya. Ya, artinya apa? Dia sering mengamalkan surah Yasin. Surah Yasin. Ya. Dia sering membaca surah Yasin. Siang dan malam dia baca surah Yasin, maka dia diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membela dia di alam kubur sana, maka beruntung kita. Walaupun tidak tiap hari, 1 minggu sekali, jadilah ya Yasinan. Ya. Kalau bisa tiap hari baca Yasin sendiri-sendiri di rumah. Ya, tiap hari baik siang maupun malam baca surah Yasin. Kenapa? Yasin itu inna likulli syai'in qalban. Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Ayat yang paling tinggi penghulunya ayat adalah ayat kursi. Ayat kursi. Ayat kalau surat ya Yasin. Kalau ayat kursi. Ayat yang paling menakutkan apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ini ayat yang menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena setiap amal kita sebesar darah pun, sekecil apapun itu akan diperhitungkan oleh Allah. Kita maling ayam, besar masih maling ayam. Ya. Misalkan maling apapun, sekecil apapun itu akan diperhitungkan. Diperhitungkan. Ya, amal kita itu kelak di hari kiamat nanti. Ya, ini makanya kita harus sadar akan hal ini, kita harus menyadari. Ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin
taghayyara. Baca lagi ayat misalkan surat, ya. Kita baca surah Yasin 1 kali, kita dapat pahala berapa? 10 khatam Quran. Itu baca surat 1 Yasin. Yasin 10 khatam Quran kita. Baru surah Yasin. Kalau kita ingin mendapatkan separuh dari Al-Quran, kita baca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Pahalanya berapa? Setengah Quran. Kita baca satu surah itu pahalanya sama seperti setengah Quran. Kita baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Terus wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum. Seperempat Quran. Nah itu kita baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad yakul lahu kufuwan ahad. Sepertiga Quran. Makanya dalam tahlil itu qul huwallahu ahad dibaca 3 kali. Supaya apa? Supaya seperti khatam Quran. Jadi baca qul huwallahu ahad 3 kali, maka sama pahalanya seperti khatam Quran. Itu maksudnya, ya. Setiap tahlil yang surat An-Nas qul a'udzu bil falaq dibaca 1 kali, tapi qul huwallahu ahad 3 kali. Itu maksudnya, biar seperti khatam Quran. Kalau kita pengen mendapatkan pahala 1000 ayat dari baca Quran, baca alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Hafal enggak? Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kita seperti membaca 1000 ayat Quran, cuman satu surah Al-Haqqum. Jadi ada kelebihan surah-surah, ya. Ini siapa yang membaca misalkan surah Ad-Dukhan pada malam hari, maka pada pagi harinya 70.000 malaikat akan memintakan ampun kepada orang tersebut. Makanya ini, ya. Ya, ini ayat kursi, ya. Ayat, ya. Kalau ayat kursi itu penghulunya ayat, pemimpinnya ayat itu ayat kursi, ya. Kalau punuknya Quran, pundaknya Al-Quran itu surah Al-Baqarah. Makanya pelajari surah Al-Baqarah, baca surah Al-Baqarah, kelak di hari kiamat nanti akan datang kepada orang-orang yang membaca surah Al-Baqarah, akan datang menaungi orang tersebut. Pelajari surah Al-Baqarah, baca Al-Baqarah, maka akan datang kelak di hari kiamat nanti. Ini tentang keutamaan Quran. Maka sungguh luar biasa.
Wih, udah malam ini ya. Jam berapa nih? Ini masih lama ini. Terus apa? Nah. Terus apa? Terus nak? Ya sudah, kalau terus mesantai ya. Kalau ngerokok lah. Jadi kita sebagai anak yang ditinggalkan orang tua, ingin anak kita kelak, ingin orang tua kita kelak mendapatkan kebahagiaan, maka rajin-rajinlah kita mendoakan orang tua. Baca Quran, baca Quran, ya, amalkan Al-Quran. Karena sungguh pahala membaca Quran itu, apa kata Nabi? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu asru amsalihha la aqulu alif lam mim wa harfun apa wa mimun harfun wa lamun harfun. Jadi orang yang membaca Quran satu huruf itu mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Ya. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita membaca alif lam mim. Satu kebaikan kita mendapat setiap huruf. Kemudian dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Ini di luar sholat. Maksudnya ini di luar sholat. Kalau dalam sholat, satu huruf itu diberikan oleh Allah ganjarnya 100 kebaikan. Kalau sholat kita berdiri. Kalau sholat kita duduk, berarti 50 kebaikan. Makanya kalau sholat masih bisa berdiri, berdirilah, jangan duduk. Betul? Mengurangi pahala. Kalau sholatnya duduk itu, mengurangi pahala. Seharusnya mendapat 100, tapi dapatnya 50. Apalagi sambil tidur, waduh. Ya. Taruh itu mah. Disolati ya namanya. Jadi imam dia sudah ya. Nah itu. Jadi sungguh luar biasa. Membaca Quran itu pahalanya luar biasa. Karena tidak ada lagi yang paling tinggi. Itulah Quran. Kalau ada yang mengatakan tidak ada, ya ibaratnya Quran itu ada yang lebih rendah dari Quran, berarti orang tersebut tidak beriman. Karena apa? Yang paling tinggi kedudukannya adalah kitabullah, yakni Quran. Makanya ada orang-orang yang mendapat kutukan dari Quran. Kenapa? Karena dia mengejek Quran. Quran dibaca, dengarkan. Betul? Betul. Jangan ngoceh ribut, Bes. Kira Quran dibaca, ribut. Ya. Suruh ngebaca, bisa. Suruh ngebaca, dia baca. Ya. Makanya ini perintah Allah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah. Dan apabila Quran dibaca, maka dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Agar kalian mendapat rahmat. Jangan giliran Quran dibaca, orang ngaji, wah ribut. Apa dia ya? Nah, kalau makan 2 piring dari dia. Ini. Dengarkan baik-baik supaya kita mendapat mendengarkan sama, mendapatkan pahala. Yang membaca dapat pahala, yang mendengarkan dapat pahala, sama dapat pahala. Cuman ya beda lah, yang ngebaca dengan yang mendengarkan malah sama. Ustadz dengan yang lain sama, misalkan ya. Nah itu beda, jangan disamakan. La yastawi. Orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu beda. Jangan disamakan.
Jangan disamakan. Inilah kalau tidak menghormati ustaz itu. Kalau tidak menghormati ulama itu. Dianggapnya sama ustaznya. Ya. Ngenjuk amplop ustaz 10.000, yang lain 10.000. Nah, itulah, itu sama. Nah. Ida, ini biasa baik. Guyon baik guyon cerita baik. Cerita baik. Kalau ada ya ada apa-apa. Iya. Inilah kehidupan, inilah kenyataan. Tapi yang penting jangan kita merasa kalau tidak giliran tidak dapat amplop kita tidak galah lagi. Jangan, Ustaz tuh ya. Aku tidak galah amplop isinya itu aku yang galah itu. Aku tidak galah amplopnya itu. Ya. Banyak di warung. Banyak. Nah itu yang penting isinya. Maksudnya gitu. Kalau giliran kita tidak dapat amplop, misalkan ini rezeki, ya bukan rezeki kita ya. Tapi ya barang dipikir-pikir, wih, lepas teman sohibul hajat itu ya. Nah, gitu. Kalau dipikirkan, ya. Nah. Lalu yang ketiga, masih lama ini. Terus dah. Hujan dah. Terus dah ini. Hujan masih. Yang ketiga adalah sedekah. Kalau pengen kita kuburannya terang. Kuburan kita pengen diterangi. Pengen selamat dari siksa kubur sedekah. Jangan getabah. Kenapa orang mati tertimpa reruntuhan? Karena tidak sedekah. Karena apa kata Rasul? Orang yang sedekah pada malam hari, sedekah pada siang hari, maka dia akan dihindarkan dari mati tersengat, dari mati reruntuhan, dari mati digigit serangga dan lain sebagainya, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia memang rajin sedekah. Apalagi kita yang meninggal dunia dia rajin sedekah sewaktu hidupnya, maka itulah yang akan membelanya. Betul tak? Kalau dia sering rajin bersedekah lempar misalkan, bersedekah dengan pisang, maka akan datanglah pisang itu menghalangi malaikat yang memukul tadi. Di ya, dihalangi, ditangkisnya. Nah, oleh pisang tadi. Kalau dia memang rajin sedekahnya, pisang misalkan, itu akan menghalangi kita Bapak dan Ibu. Kita rajin bersedekah, memberikan makan kepada fakir miskin, kepada orang lain, itu akan menghalangi dinding kita kelak di hari kiamat nanti dari panasnya api neraka. Maka banyak-banyaklah bersedekah. Kemudian yang keempat, tasbih, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terserah nak mana kalimat yang mana yang dipilih. Apakah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil. Terus apa? Karena apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan aras, maka malaikat pemikul aras ini merasa berat. Nah, aras itu tempat, ya, jangan kita menafsirkan, tidak boleh. Itu tidak boleh menafsirkan aras karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka malaikat itu merasa keberatan memikul aras tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, baca subhanallah. Maka dibacalah oleh malaikat pemikul aras tersebut subhanallah, subhanallah sepanjang masa. Maka ringanlah pikulan mereka. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam, umat yang paling durhaka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah umatnya Nuh. Umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Nuh agar mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, ini itu. Ingat tadi. Jadi menjadi apa? Subhanallah walhamdulillah dulu. Ya, jangan la ilaha dulu.
Subhanallah Kalau walhamdu itu ceritanya menurut Ibnu Abbas, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian memasukkan ruh kepada Adam, ruh itu berada di hidung, dia bersin. Wahim, jarang kita nama, bersin. Ya. Nabi Adam ruh belum di seluruh tubuhnya belum lengkap, dia ingin bangun. Ya, ini makanya manusia itu terlalu banyak tergesa-gesa. Ya, dari situ terlalu tergesa-gesa. Wahim, bersin Nabi Adam tadi. Maka diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala membaca alhamdulillah. Maka malaikat yang mendengar hal itu, alangkah baiknya kalimat kedua ini untuk kita amalkan. Maka menjadilah subhanallah walhamdulillah. Nah, lalu yang ketiga tadi, sampai ketika Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam, kemudian digabunglah oleh malaikat menjadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha, sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Ketika itu dilaksanakanlah perintahnya itu, sampai digantinya Ismail dengan kambing kibas, maka beliau bertakbir Allahu Akbar. Jadi menjadilah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi kita Muhammad yang mendengar penuturan ini dari malaikat Jibril, maka beliau mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi jadilah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi kita baca, kita hadiahkan untuk saudara kita almarhumah Romli bin Alwi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan kita sangka tidak ada perhitungannya apa yang kita baca. Kelak di hari kiamat nanti, baca yang kita baca tadi akan datang di samping kiri kanan kita. Di belakang kita akan datang melindungi siapa? Melindungi orang yang membaca tadi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan almarhum yakni saudara kita Romli, kuburnya diterangi dan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang selalu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
taala, dan urusan-urusan kita baik urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja Bapak dan Ibu, karena waktu kita sudah malam. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن سيدنا أصحاب رسول الله أجمعين. حمد الشاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي من كافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم تقبل وصل سببها بصدقة روح المرحوم محمد رمل بن ألوي. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفه. 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 اللهم اجعل قبورهم وقبورهن روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم وقبورهن حفرة من حفر النيران. اللهم انزل رحمة علينا ورحمة على أهل القبور بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات لهم الجنة مع الآباء والأمهات. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم عاف أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما. اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا